anak muda Cilacap. Saya berasa jadi Coldplay nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhrijuu min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul tablik akbar kita pada malam ini adalah menjadi muslim yang berperan, bukan yang baperan. Maka saya ingin mengangkat apa hubungannya antara hijrah dengan peran kita sebagai seorang muslim, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan bangsa tanah air kita. Karena kita nggak ingin membuat gap antara ketaatan kita, antara keislaman kita dengan kebangsaan ataupun nasionalisme kita. Kita ingin justru semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah, semakin bertambah pula rasa cinta nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Sehingga ketika kita bicara tentang ibadah, maka kita bertanya apa dampak dari ibadah kita bagi bangsa dan negara. Ketika kita bicara tentang hijrah, kita juga bicara apa dampak konkret dari hijrah kita terhadap masyarakat, umat, bangsa, dan negara kita. Sehingga ketika seorang muslim memutuskan untuk berhijrah, maka hijrahnya itu menjadi hijrah yang rahmatan lil alamin. Hijrahnya menjadi kebaikan bagi semesta yang ada di sekelilingnya. Itulah kenapa kita ingin belajar apa hubungan antara hijrah dengan peran kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Bicara tentang peran dalam konteks hijrah, kalau kita membaca ayat di surat Al-Hasyr tadi, ternyata hijrah itu tidak lepas dari dua peran besar. Jadi kalau bicara tentang hijrah, peristiwa Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka dalam peristiwa sejarah yang luar biasa itu
ada dua peran yang sangat istimewa dalam konteks hijrah. Peran yang pertama adalah orang yang berhijrah disebut dengan nama muhajirin. Itulah peran yang pertama. Sedangkan peran yang kedua peran yang kedua adalah orang yang menerima kedatangan orang-orang yang berhijrah, namanya orang-orang Ansor. Sehingga golongan yang berhijrah atau golongan muhajirin dan golongan yang menerima kedatangan orang yang berhijrah atau golongan Ansor ini kemudian berulang kali Allah puji dan Allah istimewakan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah firman Allah di surat At-Taubah, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama dan lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun puas dengan balasan di sisi Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baru mengenal istilah muhajirin, baru mengenal istilah ansor setelah adanya peristiwa hijrah. Sebelum adanya peristiwa hijrah, nggak ada namanya muhajirin dan ansor. Waktu itu masyarakat Hijaz terbagi-bagi di antara kelompok-kelompok dan suku-suku. Di daerah Mekah, mereka terbagi di antara suku-suku Quraisy. Ada Bani Abdi Manaf, ada Bani Hashim, ada Bani Taim, ada Bani Khuza'ah, ada banyak sekali kelompok-kelompok kecil yang membuat mereka tidak bisa bersatu dan saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Tidak ada muhajirin sebelum hijrah. Begitu juga tidak ada ansor sebelum hijrah. Karena di Madinah sebelum mereka kemudian dikenal dengan nama ansor, dulunya mereka adalah kelompok-kelompok kecil yang berpecah belah bahkan saling menyakiti. Saling berperang lebih dari 100 tahun. Muncullah di antara yang paling besar itu adalah kelompok Aus dan kelompok Khazraj. Tapi setelah adanya peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa hijrah, akhirnya semua kelompok-kelompok kecil ini melebur menjadi dua kelompok besar saja. Dan kedua kelompok besar itu dikategorikan bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan fanatisme kelompok, tetapi mereka dikelompokkan berdasarkan peran mereka di dalam peristiwa hijrah. Peran itulah yang membuat Allah memuji mereka, memuliakan mereka, bahkan Allah ridho menjaminkan untuk mereka surga. Apa peran itu? Yang pertama adalah peran muhajirin dan yang kedua adalah peran ansor. Maka pada malam ini dengan tema menjadi muslim yang berperan bukan baperan, yuk kita belajar kira-kira kita ini mau berperan sebagai apa dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kapan kita menjadi muhajirin dan kapan kita menjadi ansor? Apa kira-kira peran muhajirin dalam konteks hijrah? Allah sebutkan di dalam ayat 8 surat Al-Hasyr, peran muhajirin itu adalah orang yang sedang susah gara-gara berjuang di jalan Allah. Siapa muhajirin? Orang yang sedang susah, orang yang sedang berjuang untuk menyelamatkan iman, akidah, ibadah, dan memperbaiki diri di jalan Allah. Itulah muhajirin. Maka siapapun di antara kita yang ingin melangkah dalam langkah hijrah, ada yang tadinya hijrah status, dari yang tadinya pacaran jadi menikah. Maka dia adalah seorang muhajirin dalam konteks kehidupannya. Dia sedang berhijrah. Dari tadinya perilakunya adalah pacaran yang tidak syar'i menjadi menikah pacaran yang islami. Karena buat saya pacaran itu boleh tetapi setelah halal.
Namanya pacaran setelah nikah. Ini adalah muhajirin. Ini adalah orang yang sedang berhijrah, meninggalkan sebuah status yang Allah nggak suka kepada status yang Allah suka. Meninggalkan sebuah hubungan yang Allah nggak suka kepada hubungan yang bahkan Allah ridhoi dan Allah berkahi. Tetapi dalam perjalanan itu biasanya ada lika-liku. Awal mulai mau melamar, beda. Nembak cewek sama ngelamar cewek itu beda. Kalau nembak cewek, kemungkinan ditolak itu biasanya kecil. Karena banyak jalan. Antara jadi pacar, atau TTM, teman tapi mesra,